Assalamualaikum, selamat pagi. Kemarin udah janji ya mau tanya-tanya tentang endoskopi. Saya mau mencoba menjawab beberapa pertanyaan beberapa keluarga pasien yang sudah chat ke saya atau mungkin teman-teman sejawat. Jadi kita topiknya mengenal endoskopi, penyakit dalam ya. Endoskopi itu prosedur diagnostik dan terapi untuk melihat organ tubuh bagian dalam menggunakan instrumen atau alat yang disebut endoskop. Jadi kan tanya tuh, Bu Heni, itu alatnya namanya apa? Jadi alatnya itu kami menyebutnya endoskop. Endoskop itu alat semacam dia selangnya panjang, tipis, dan fleksibel. Ada cahaya dan kamera di ujungnya selang itu, sehingga gambar esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan saluran empedu akan terlihat pada layar. Jadi nanti ada layar monitornya. Pertanyaannya selanjutnya ya saya bacain. Pertanyaannya itu, Bu Heni, ada berapa jenis endoskopi? Nah, di penyakit dalam, endoskopi itu terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya yang sedang kami kerjakan, yang pertama itu gastroskopi. Gastroskopi itu untuk memeriksa gangguan pada organ. Jadi dia di kerongkongan lambung sampai usus 12 jari. Kalau kolonoskopi itu untuk memeriksa gangguan pada usus besar. Jadi dia lewatnya melalui dubur. Kalau yang gastroskopi tadi dia melalui mulut. Dan ada satu tindakan yang kami menyebutnya IRCP. Jadi tindakan ini dia itu untuk memeriksa gangguan pada pankreas dan saluran empedu. Begitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya saya baca dulu. Bu Heni, kapan endoskopi digunakan atau dilakukan? Nah, jadi kapan endoskopi dilakukan? Dia itu nanti memeriksa gejala suatu penyakit tertentu pada saluran cerna dan mengambil sampel kecil dari jaringan tubuh untuk diperiksa lebih lanjut, yang kita namakan biopsi. Pada mungkin ada tumor terus di area lambung atau di usus besarnya sendiri yang memerlukan tindakan untuk diperiksakan bahan biopsi tadi ya. Terus nah Bu Heni, gastroskopi itu sebetulnya dilakukan untuk apa? Gitu. Nah, balik lagi, sebagian alat dalam prosedur atau terapi tertentu pada saluran cerna itu, contoh ada pemasangan stent di saluran cerna, prosedur pengambilan polip, menghentikan perdarahan. Itu karena biasanya adanya varises esofagus yang pecah. Itu harus segera dilakukan tindakan gastroskopi. Penyakit apa yang dapat didiagnosa dengan pemeriksaan endoskopi? Nah, sebetulnya banyak sekali dan itu nanti dokter yang akan menjelaskan. Saya hanya sebagian besar aja. Biasanya yang dapat didiagnosis dengan pemeriksaan endoskopi itu
GERD, sering mengalami nyeri ulu hati, dan ada masalah di gangguan pencernaan, atau ada perdarahan pada saluran cerna bagian atas dalam waktu 24 jam. Untuk mengetahui sumber perdarahannya itu di mana. GERD tadi ya, itu naiknya asam lambung ke kerongkongan atau dia berbalik arah. Jadi asam lambung yang naik itu dia bisa menyebabkan kerongkongan itu teriritasi. Dalam waktu lama dia akan membuat luka dan terbentuknya jaringan parut pada kerongkongan. Jadi jaringan itu tadi yang parut itu dia bisa mengakibatkan esofagusnya itu menyempit. Itu ya tentang GERD. Ada lagi saya baca ya. Ya, jadi tindakan tersebut itu selain yang sudah saya ceritakan tadi, itu ada varises dia di saluran makan bagian atas itu karena penyakit hati. Ada polip, kanker usus besar, dia nyeri yang berulang yang tidak sembuh-sembuh. Jadi itu tindakan endoskopi, khususnya gastroskopi itu harus dikerjakan. Jadi ada gastroskopi, ada kolonoskopi. Jadi ada yang tindakan melalui mulut, ada yang melalui anus, gitu ya. Sementara demikian yang bisa saya jawab. Bila kurang berkenan dengan jawaban saya, boleh diskusi, meninggalkan pertanyaan untuk saya. Nanti akan saya konsultasikan dengan konsultan kami, Dr. Gunadi, SPPD KGI Awinasim. Jadi monggo, meskipun bukan pasien, kalau ingin bertanya jawab, berkonsultasi, silakan, boleh wabri saya, boleh inbox, boleh DM. Insya Allah diskusinya bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.